Oke, selamat pagi, salam olahraga untuk kalian yang baru bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini ya, saya akan sedikit mereview untuk laga kemarin malam, dimana di laga kemarin untuk Manchester City masuk ya 4-0 kemenangan City, win juga masuk. Kemudian untuk dari Serie A Italia tidak masuk, Juventus tumbang dengan skor 2-0, Leverkusen masuk memenangkan laga 4-0. Marseille ini tidak ya, tumbang dengan skor 1-2. Kemudian Reims masuk, PSG 0-0. Dan untuk laga Real Madrid Getafe ini masuk ya, win juga masuk, dan Atletico Madrid juga masuk. Kemudian mengenai dari Bill laga kemarin di grup memang sangat kurang beruntung. Dari 4 laga itu bermasalah di Marseille ya, Marseille untuk tim Marseille, dan ini 3 tim di Juventus. Dan total ada 5 tim bermasalah, ini dia 2 tim. Oke, memang kurang beruntung, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Oke, baik, dimana untuk laga malam hari ini lebih terfokus ke pertandingan dari Serie A Italia. AS Roma menghadapi Lecce, Cremonese menghadapi Napoli, Udinese menghadapi Atalanta. Kemudian Salernitana akan menjamu tim tamu Verona. Kemudian di laga selanjutnya tuan rumah Monza yang akan menghadapi Spezia. Kemudian saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol, Real Sociedad menghadapi Villarreal. Kemudian dari Liga Premier Inggris, Arsenal yang akan menjamu tim tamu Liverpool. Oke, baik, langsung saja di laga yang pertama saya membahas pertandingan tuan rumah AS Roma. Oke, AS Roma menghadapi Lecce. Terlihat dari line up pemain untuk AS Roma, total ada 4 pemain tidak bisa bermain, Lecce 1 pemain. Nah, terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk AS Roma, 2 kekalahan 3 kemenangan. Sedangkan untuk format tim Lecce dari 5 laga terakhir 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan 1 kekalahan. Nah, terlihat dari peringkat sementara di mana AS Roma berada di peringkat 6, sedangkan format tim tamu Lecce berada di peringkat 13. Terlihat dari head to head saat Roma menghadapi Lecce di kandang memang sangat bagus untuk AS Roma. Jadi untuk laga ini saya memutuskan berada di AS Roma. AS Roma dengan PUR 1 handicap. Oke, itu dia AS Roma PUR 1 handicap. Kemudian di laga yang kedua saya membahas pertandingan Cremonese. Cremonese menghadapi Napoli, dimana untuk saat ini Napoli memberikan PUR handicap paling rendah 3/4. Kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain tidak bisa bermain. Forma 5 laga terakhir untuk Cremonese oke seperti ini, 3 hasil seri, 2 kekalahan, sedangkan untuk Napoli selalu meraih kemenangan dari 5 laga terakhir. Nah, terlihat dari peringkat sementara Napoli berada di peringkat 1, sedangkan untuk Cremonese berada di peringkat 19. Terlihat dari head-to-head pertemuan kedua tim, laga ini kerap menciptakan skor imbang ataupun berakhir di under goal. Terakhir sempat bertemu pada tahun 2009 berakhir dengan skor imbang 3-3. Jadi ada 2 kemungkinan, Napoli mampu meraih 3 poin ataupun laga ini bisa berakhir di under 3/4 gol. Forma Napoli saat bermain tandang, oke cukup baik, 4 laga 9 gol. Nah, jadi untuk laga ini bisa Napoli PUR 3/4 ya. Napoli tim bawah PUR 3/4 handicap, rekomen under goal. Oke, ini saya isikan bintang. Kemudian di laga yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Udinese menghadapi Atalanta. Oke, baik, terlihat dari peringkat sementara untuk Udinese berada peringkat 3-4 ya, Atalanta berada peringkat 2. Line up pemain untuk Udinese 2 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk rumah tim tamu Atalanta total ada 6 pemain yang sudah dipastikan akan absen untuk laga ini. Forma 5 laga terakhir untuk Udinese selalu meraih kemenangan, sedangkan untuk Atalanta sudah seri dan 4 kemenangan. Head-to-head pertemuan kedua tim laga ini kerap ada lebih didominasi oleh Atalanta ya, tapi untuk terlihat dari pasangan handicap ya lebih berada di Udinese dengan nahan /4 handicap. Baik, itu dia Udinese nahan /4 handicap. Kemudian di laga selanjutnya tepatnya di laga Salernitana menghadapi Verona. Line up pemain untuk kedua tim, dimana untuk pemain yang sudah dipastikan tidak bisa bermain ini ada Ribery ya dari Salernitana. Nah, terlihat dari peringkat sementara Salernitana menghuni peringkat 14 sementara dengan meraih 7 poin dari 8 laga, sedangkan Verona berada di peringkat 18 zona merah dengan meraih 5 poin dari 8 laga.
Terlihat dari forma 5 laga terakhir ya untuk Salernitana 2 kekalahan 3 kemenangan, sedangkan untuk forma tim tamu untuk forma Verona 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Oke, baik, untuk laga ini menurut versi saya sendiri saya memutuskan berada di Salernitana dengan nahan perempat handicap. Itu dia Salernitana nahan perempat handicap. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga Monza, oke baik, Monza menghadapi Spezia. Untuk laga ini saya menghindari handicap ya. Untuk laga Monza akan ada beberapa perubahan mungkin nanti ya, dimana terlihat dari line up pemain. Untuk Monza 2 pemain tidak bisa bermain, Spezia ada 3 pemain. Forma 5 laga terakhir untuk tuan rumah Monza 2 kemenangan 2 kalah 1 hasil seri, sedangkan untuk rumah tim tamu Spezia dari 5 laga terakhir 1 kemenangan 1 hasil seri dan 3 kekalahan. Nah, terlihat dari peringkat sementara untuk kedua tim, dimana tuan rumah Monza berada di peringkat 16, sedangkan tim tamu Spezia berada di peringkat 12. Oke, baik, untuk laga ini setelah mengamati dari forma kedua tim dalam mencetak gol, saya memutuskan berada di under 23 per 4 gol untuk laga Monza menghadapi Spezia. Next, laga berikutnya tepatnya di laga Real Sociedad menghadapi Villarreal, ini dari La Liga Spanyol. Terlihat dari Real Sociedad total ada 5 pemain tidak bisa bermain, sedangkan tim tamu Villarreal ada 3 pemain. Nah, terlihat dari peringkat sementara, Real Sociedad berada di peringkat 7 dengan meraih 13 poin dari 7 laga. Villarreal berada di peringkat 9 dengan meraih 12 poin dari 7 laga. Dan untuk laga ini dalam forma mencetak gol untuk kedua tim cukup up down ya, bisa terjadi over ataupun under. Oke, untuk laga ini Sociedad ya, Real Sociedad dengan menahan perempat handicap, memegang Real Sociedad menahan perempat handicap. Kemudian di laga berikutnya, ini laga yang kita tunggu-tunggu dari Liga Premier Inggris, di mana tuan rumah Arsenal yang akan menghadapi Liverpool. Oke, terlihat dari line up pemain. Untuk Arsenal 2 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk Liverpool ada 3 pemain. Terlihat dari peringkat sementara, di mana Arsenal berada di peringkat 2 dengan meraih 21 poin, sedangkan Liverpool berada di peringkat 10 dengan meraih 10 poin dari 7 laga. Terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk Arsenal 1 kekalahan dan 4 kemenangan, sedangkan untuk rumah tim tamu Liverpool dari 5 laga terakhir 2 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Dari head-to-head penonton kedua tim, laga ini lebih sering dimenangkan oleh Liverpool. Nah, baik, untuk laga ini kita terfokus ke under gol saja. Under 3/4 gol untuk laga Liverpool menghadapi Arsenal. Kemudian dari handicap mencoba di Arsenal dengan menahan perempat handicap. Apes laga ini bisa berakhir di under gol. Dan saya akan perjelas lagi dari 7 laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini, dimana AS Roma menghadapi Lecce. Untuk laga ini rekomen berada di AS Roma per 1 handicap. Cremonese menghadapi Napoli, rekomen berada di under gol ketimbang Napoli per 3/4 handicap. Udinese untuk laga ini nahan perempat handicap, Salernitana menahan perempat handicap. Kemudian untuk Monza, untuk laga ini saya memutuskan berada di under gol. Kemudian untuk laga Real Sociedad nahan perempat handicap. Kemudian dari Liga Premier Inggris, untuk laga Arsenal menghadapi Liverpool, kemudian berada di under gol ketimbang Arsenal menahan perempat handicap. Dan kembali untuk bil malam hari ini terdiri dari 3 bil, di mana AS Roma per 1, Sociedad tahan perempat, Napoli under gol. Kemudian bil berikutnya Udinese tahan perempat, Salernitana tahan perempat handicap, kemudian Monza under gol. Kemudian total ada 4 laga versi sendiri, Roma per 1, Monza under gol, Udinese nahan perempat, Salernitana nahan perempat. Kemudian 2 single berada di Arsenal ataupun under gol ya. Oke, itu saja mengenai dari laga-laga malam hari ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.